Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program Akhbar Faisal TV bersama saya Faisal Mursila. Serangkaian informasi aktual, berimbang dan bermanfaat, serta liputan peristiwa dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Dan pemirsa, mengawali jumpa kita, pemegang saham lokal khawatirkan penguasaan asing bank muamalat. Pemirsa, pemegang saham pendiri Bank Muamalat Syariah Indonesia Iskandar Zulkarnain mencemaskan penguasaan saham asing yang dapat mengubah haluan dan melunturkan visi dan misi Bank Muamalat Indonesia dari prinsip-prinsip syariah. Iskandar Zulkarnain dalam siaran pers pada forum pemegang saham lokal Bank Muamalat Indonesia yang diterima pada hari Ahad lalu di Jakarta mengatakan sekarang nakhoda dan para pengurus perseroan dipilih dan oleh orang-orang tanpa muruah syariah. Kiranya dari hasil pengajuan nama-nama tersebut, kekhawatiran BMI akan berubah haluan sudah nyata sekali terlihat. Menurut dia, indikator dari perusahaan tersebut tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip syariah sudah terlihat ketika pemegang saham mayoritas asing memaksakan voting dalam penetapan Dewan Pengurus. Selain itu, dia berpendapat bahwa masukan dari pemegang saham lokal yang minoritas cenderung diabaikan. Lebih lanjut, ia mengatakan, perubahan haluan Bank Muamalat Indonesia itu terjadi atas nama kepentingan bisnis. Sejak awal berdirinya, kata dia, Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat terus sejalan dengan visi dan misi pengembangan ekonomi umat dibanding semata-mata profit seeker atau pencari keuntungan. Dan pemirsa, saat ini kepemilikan Bank Muamalat Indonesia dikuasai oleh Baubian Bank Kuwait sebesar 30%, Sedco Saudi Arabia 24%, IDB 32%, dan sisanya pemegang saham lokal sebanyak 14%. Iskandar juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawal secara lebih hati-hati terhadap perjalanan bank syariah pertama di Indonesia ini. Ia menambahkan, harus disadari bahwa Bank Muamalat Indonesia telah mengukir sejarah sekaligus menjadi simbol kebanggaan nasional perjuangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini menurut dia terrefleksikan dengan jelas dari jumlah pemegang saham BMI yang kurang lebih 800.000 orang melalui pengumpulan modal kolektif pada awal pendiriannya. Saat krisis moneter melanda pada tahun 1997 hingga tahun 1998 lanjutnya, Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank syariah pada masa itu dinilai telah membuktikan ketangguhannya. Ini patut disyukuri dan dibanggakan karena pada saat bank-bank konvensional berguguran, Bank Muamalat Indonesia dengan pola Islamic Banking konsepnya tetap tegak berdiri, luput dari likuidasi, tidak terkena kasus BLBI, dan sama sekali tidak membebani BI maupun pemerintah, lanjut beliau. Ia juga berpendapat bahwa resiliensi yang dimiliki Bank Muamalat itulah yang telah menjadi modus bermunculan dan tumbuhnya industri keuangan syariah di Indonesia. Dan baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya pelepasan hutan untuk bisnis skala besar. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup Walhi menyatakan, saat ini diketahui ada upaya pelepasan kawasan hutan untuk bisnis skala besar di beberapa provinsi di Indonesia. Dan hal itu diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Manajer Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional, Zenzi Suhadi di Jakarta pada hari Ahad lalu, mengatakan bahwa adanya proses pelepasan alih fungsi dan alih peruntukan hutan untuk dijadikan bisnis skala besar hingga 1,8 juta dan 952 ribu hektar diantaranya dilepaskan menjadi area peruntukan lain. Pelepasan hutan di beberapa provinsi dengan skala besar itu salah satunya diketahui di wilayah Papua yang kemungkinan akan dijadikan sebagai ladang bisnis. Kami mengkhawatirkan proses pengusulan pelepasan hutan dan penyusunan tata ruang itu tidak relevan karena di dalamnya tidak melibatkan masyarakat Papua, ucap beliau. Lebih lanjut ia mengatakan, dengan tidak dilibatkannya masyarakat Papua, maka dicurigai wilayah tersebut sesungguhnya akan diperuntukkan untuk bisnis skala besar, sawit, dan MIVE. Walhi mengingatkan agar Kementerian Kehutanan harus berhati-hati dan memastikan benar bahwa kawasan hutan yang akan dilepas atas dasar kebutuhan masyarakat atau komunitas. Ia juga menuturkan, jangan melepaskan sebuah kawasan hutan yang mana di atasnya telah dan akan ada konsesi perkebunan skala besar. Saat ini pemerintah harus bisa melihat karena selama ini review kawasan hutan untuk rencana tata ruang wilayah
di daerah banyak ditunggangi oleh perusahaan skala besar. Abi, lampunya mati. Nah, terang kan? Abi, lampu kita terang kok lampu orang lain masih pada gelap. Tentu saja, Nak. Karena Abi telah menggunakan lampu berteknologi emergency. Tidak usah diisi daya. Dan ini beda dengan yang lain. Nih, coba Abi matiin. Dan Abi akan hidupkan lagi. Tuh, Nak. Lampu yang ini sedang mengisi daya loh. Dan daya tahannya itu kuat sampai 8 jam. Kalau sewaktu-waktu lampu ini mati, kita bisa tekan remote, nyala deh. Bagus dan praktis kan? Alhamdulillah, hebat banget Abi. Abi, belinya di mana? Gampang, Nak. Bagi pemirsa yang ingin memesan lampu berteknologi emergency seperti ini dengan menggunakan remote control, kirim SMS ke 08 77 77 944 456. Ketik lampu, spasi nama, spasi alamat lengkap, kirim ke 08 77 77 944 456. Mudah dan praktis. Aduh. Apa, Beb? Iya nih, pegel-pegel. Tiap hari angkat galon. Aduh, karyawan di sini minumnya boros-boros. Kayak unta. Minum itu memang harus cukup, Be. Jangan salahkan teman-teman. Jadi, sekarang udah ada pompa elektrik yang praktis. Tapi nggak usah ngangkat-ngangkat galon lagi. Caranya gampang. Mau lihat caranya? Cukup masukkan ke air, tekan tombol on, lalu airnya mengalir. Makan? Masya Allah, barang bagus nih. Sip lah kalau gitu. Ya, Assalamualaikum. Wah, kirain buat saya. Beli dong. Ini adalah inovasi terbaru pompa galon. Kalau pompa galon sebelumnya harus dipompa, saat ini cukup menekan satu tombol saja. Ini dia pompa elektriknya, dibuat dari bahan yang sangat bagus dengan teknologi termutakhir. Lalu kita membutuhkan 2 baterai untuk mengaktifkannya. 2 baterai ini bisa digunakan untuk jangka waktu 3 bulan. Lama sekali. Kita masukkan. Kita pasang. Sudah tertutup rapat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa teknologi ini hanya menggunakan 1 kali tekan. Ingin buktinya? Kita tekan. Setelah ditekan, akan ada udara yang masuk dari sini untuk menyedot air, dan air akan keluar melalui di sini. Ingin buktinya? Kita coba. Mari kita coba. Udah kan? Anda merasa produk ini bermanfaat untuk Anda? Silakan hubungi kami. Cukup dengan harga Rp125.000 per buah, Anda akan mendapatkan pompa elektrik ini. Cara pemesanan, silakan hubungi kami melalui SMS ke 0856 949 99 122 dengan ketik pompa, spasi, nama, spasi, alamat. Rasakan kemudahan dan manfaat alat ini. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Akhbar Wesal TV. Informasi selanjutnya mengenai Arab Saudi yang mendeteksi dini penyakit Ebola. Pemirsa, gelombang kedatangan jemaah haji ke Arab Saudi semakin banyak menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah yang jatuh pada tanggal 3 Oktober nanti. Banyaknya jemaah membuat pemerintah Arab Saudi memberlakukan deteksi dini terhadap penyakit Ebola, penyakit yang mematikan yang kini menghantui dunia.
Dan pemirsa, deteksi dini mulai dilakukan di hari ke-11 kedatangan jemaah asal Indonesia. Menurut Kepala BPHI Daerah Kerja Jeddah, Dr. Agus Hidayat, pada hari Jumat lalu di atas pesawat membagikan kartu berukuran 15 x 15 cm. Kartu berwarna putih itu bertuliskan huruf Arab di satu sisi dan di sisi lainnya berbahasa Inggris. Kartu kewaspadaan dini Ebola ini dikeluarkan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Agus mengatakan, jemaah haji diminta mengisi untuk mendeteksi apakah jemaah terindikasi Ebola atau tidak. Poin-poin dalam kartu itu berisi sejumlah pertanyaan, dan jemaah tinggal mencontrengnya. Isi pertanyaan antara lain, apakah jemaah pernah ke negara-negara yang sedang terjangkit Ebola, seperti Nigeria, Kenya, Liberia, Sierra Leone, dan lain-lain. Juga ada pertanyaan, apakah dalam 7 hari terakhir, jemaah pernah mengalami sesak nafas, demam, nyeri tenggorokan, mual, muntah, atau diare. Agus menambahkan, jika positif, tentu akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan Saudi. Tapi tidak ada kesulitan mengisinya, karena jemaah tinggal mencontreng ya atau tidak. Agus tidak mengetahui alasan pemerintah Saudi baru memberlakukan deteksi dini Ebola, sementara sudah puluhan ribu calon jemaah haji yang tiba di negeri ini. Dan pemirsa, lebih lanjut ia mengatakan, kami mengikuti saja aturan di sini, walau sering berubah-ubah. Baik pemirsa yang berbahagia, melanjutkan kebersamaan kita, Persatuan Ulama Internasional mengatakan, kami menolak aliansi internasional dan intervensi asing di Suriah dan Irak. Pemirsa, Persatuan Ulama Islam Dunia menyatakan menolak aliansi internasional yang dipimpin Amerika dalam menghadapi milisi negara Islam Irak dan Suriah. Dalam akun Twitter resmi milik Ketua Persatuan Ulama Islam Dunia, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, kami menolak aliansi internasional yang dipimpin Amerika untuk memerangi ISIS dan menolak juga pemikiran yang berkembang di dalam ISIS. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menambahkan, saya tidak setuju sepenuhnya dengan pemikiran ISIS. Akan tetapi, saya juga tidak menerima aliansi Amerika Serikat yang dapat menumpahkan darah warga tidak berdosa di Irak dan Suriah. Dan baik pemirsa, informasi selanjutnya dari Turki. Negara ini dinobatkan sebagai negara paling dermawan dalam memberi bantuan kemanusiaan. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Khusus Bidang Penanganan Bencana Alam dan Kemanusiaan menyatakan bahwa Turki adalah negara yang paling banyak berkontribusi memberikan bantuan kemanusiaan global yang mengacu pada pendapatan nasional Turki. Laporan ini sejalan dengan laporan bantuan kemanusiaan internasional tahun 2014. Besaran bantuan kemanusiaan internasional yang diberikan oleh pemerintah Turki pada tahun 2014 ini adalah sebesar 1,6 miliar dolar atau 0,21% dari total pendapatan negara tersebut. Hal ini menempatkan posisi Turki sebagai negara yang memberikan sumbangsih dan perhatian terbesar terhadap bencana alam dan krisis kemanusiaan. Peringkat berikutnya diduduki oleh Kuwait dengan besaran 0,20% dan Luxembourg dengan total 0,15% dari total pemasukan negara. Pada tahun 2013 lalu, Turki menempati posisi ketiga setelah Jepang dan Jerman dalam hal besaran bantuan kemanusiaan global. Hal ini mencerminkan kepedulian pemerintah Turki terhadap krisis bencana alam maupun kemanusiaan yang terjadi di luar negeri. Pemerintah Turki mempercayakan bantuan kemanusiaannya melalui Departemen Khusus Bidang Penanganan Bencana Alam dan Kemanusiaan yang telah menjangkau kawasan Irak, Gaza, Afrika Tengah, Afghanistan, dan negara-negara yang lain. Dan pemirsa, informasi terakhir yang kami terima, sebuah LSM kemanusiaan Turki telah mengirimkan 220 truk bantuan untuk para pengungsi Irak Azdi. Adapun untuk para pengungsi Suriah, organisasi tersebut telah menyalurkan bantuan dengan total nilai 3, miliar dolar terhitung sejak tahun 2011. Departemen Khusus Bidang Penanganan Bencana Alam dan Kemanusiaan mencatat bantuan kesehatan berupa obat-obatan yang disalurkan untuk Gaza pasca serangan militer Israel terakhir sebesar 1, miliar dolar. Dan pemirsa, bantuan tersebut belum termasuk bantuan makanan senilai 15.000 ton gandum. Abi, lampunya mati. Nah, terang kan? Abi, lampu kita terang, kok lampu orang lain masih pada gelap? Tentu saja, Nak.
Karena Abi telah menggunakan lampu berteknologi emergency. Tidak usah diisi daya. Dan ini beda dengan yang lain. Nih, coba Abi matiin. Dan Abi akan hidupkan lagi. Tuh nak, lampu yang ini sedang mengisi daya loh. Dan daya tahannya itu kuat sampai 8 jam. Kalau sewaktu-waktu lampu ini mati, kita bisa tekan remote, nyala deh. Bagus dan praktis kan? Alhamdulillah, hebat banget Abi. Abi belinya di mana? Gampang nak. Bagi pemirsa yang ingin memesan lampu berteknologi emergency seperti ini dengan menggunakan remote control, kirim SMS ke 08 77 77 9 44 456. Ketik lampu, spasi nama, spasi alamat lengkap, kirim ke 08 77 77 9 44 456. Mudah dan praktis. Aduh. Kenapa, Beb? Iya nih, pegel-pegel. Tiap hari angkat galon. Aduh, karyawan di sini minumnya boros-boros. Kayak unta. Minum itu memang harus cukup, Be. Jangan salahkan teman-teman. Jadi, sekarang udah ada pompa elektrik yang praktis. Tapi nggak usah ngangkat-ngangkat galon lagi. Caranya gampang. Mau lihat caranya? Cukup masukkan ke air, tekan tombol on, lalu airnya mengalir. Makan? Masya Allah, barang bagus nih. Sip lah kalau gitu. Ya, Assalamualaikum. Wah, kirain buat saya. Beli dong. Ini adalah inovasi terbaru pompa galon. Kalau pompa galon sebelumnya harus dipompa, saat ini cukup menekan satu tombol saja. Ini dia pompa elektriknya, dibuat dari bahan yang sangat bagus dengan teknologi termutakhir. Lalu kita membutuhkan 2 baterai untuk mengaktifkannya. 2 baterai ini bisa digunakan untuk jangka waktu 3 bulan. Lama sekali. Kita masukkan. Kita pasang. Sudah tertutup rapat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa teknologi ini hanya menggunakan 1 kali tekan. Ingin buktinya? Kita tekan. Setelah ditekan, akan ada udara yang masuk dari sini untuk menyedot air, dan air akan keluar melalui di sini. Ingin buktinya? Kita coba. Mari kita coba. Udah kan? Anda merasa produk ini bermanfaat untuk Anda? Silakan hubungi kami. Cukup dengan harga Rp125.000 per buah, Anda akan mendapatkan pompa elektrik ini. Cara pemesanan, silakan hubungi kami melalui SMS ke 0856 949 99 122 dengan ketik pompa, spasi, nama, spasi, alamat. Rasakan kemudahan dan manfaat alat ini. Melanjutkan kebersamaan kita pemirsa, informasi dari mancanegara, gerakan dakwah di Brazil dan momentum Olimpiade Sepak Bola 2016. Pemirsa, Dewan Dakwah Islam di Brazil mulai melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan dakwah yang bertujuan untuk memperkenalkan Islam kepada para supporter bola pada Olimpiade 2016 yang akan dihelat di negara ini. Adalah Syekh Khalid Riz Taqiyuddin selaku Ketua Dewan Dakwah Islam di Brazil menyatakan kegiatan yang berjudul Kenalilah Islam ini sebelumnya mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kalangan supporter saat Piala Dunia tahun ini yang diadakan di Brazil. Kami akan melanjutkan gerakan dakwah seperti ini bekerja sama dengan kalangan muda-mudi Islam untuk memperkenalkan gambaran yang benar tentang Islam kepada para supporter Olimpiade 2016 ini, di mana mereka datang dari berbagai negara di Brazil dan Amerika Latin. Di saat yang sama, Syekh Muhammad Hussein Az-Zugbi, Ketua Organisasi Islam Brazil mengatakan,
panitia gerakan dakwah ini telah mempersiapkan dengan matang, menargetkan hasil yang lebih maksimal lagi dibandingkan dengan gerakan dakwah serupa saat Piala Dunia 2014 kemarin. Dakwah diharapkan mampu menyentuh kalangan muslim dan non-muslim guna memberikan gambaran yang benar tentang Islam. Asyhadu anna la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syekh Az-Zughbi mengatakan, pada Piala Dunia 2014 kemarin, gerakan dakwah ini benar-benar mendapatkan hasil yang menakjubkan. Oleh karenanya, kita ingin memulai persiapan lebih awal gerakan yang serupa untuk Olimpiade 2016. Dalam laporannya pada Piala Dunia 2014 lalu, Dewan Dakwah Islam Brazil mencatat ada 11 orang yang masuk Islam, bersamaan dengan euforia pertandingan saat itu. Para supporter itu begitu bersemangat untuk ingin tahu tentang ajaran Islam. Saat itu panitia dakwah berhasil membagikan lebih dari 2 juta buku keislaman yang dicetak ke dalam 10 bahasa melalui 15 posko dakwah di seluruh penjuru Brazil. Dewan Dakwah Islam adalah organisasi bentukan muslimin yang bermukim di Brazil, yang jumlahnya berkisar 1,5 juta jiwa dari total 199 juta penduduk Brazil. Di Brazil ada sekitar 80 Islamic Center, 100 buah masjid yang dinaungi oleh 60 masyaikh dan duat. Baik pemirsa, Anda jangan beranjak dulu, karena sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi seorang gadis kecil Gaza mewakili wisuda kakaknya yang telah syahid. Pemirsa, seorang gadis kecil tampil dalam acara wisuda sarjana di Universitas Islam di Gaza. Gadis kecil ini mewakili sang kakak yang mestinya menerima ijazah kelulusan, namun dengan izin Allah, sang kakak dan seluruh keluarganya meninggal dunia dalam sebuah serangan Israel. Gadis kecil ini adalah satu-satunya yang selamat dari serangan Israel yang membunuh semua anggota keluarga Abu Juzr. Momen ini mengundang tangis hadirin yang menyaksikan saat-saat di mana si kecil naik ke podium untuk menerima ijazah sang kakak yang telah syahid insya Allah, Amani Abu Juzr. Seperti biasa, Israel dalam melakukan serangan sering menargetkan rakyat sipil tak bersenjata yang mengundang kecaman dari berbagai dunia. Serangan agresi Zionis Israel yang dilakukan selama 7 pekan terhadap jalur Gaza Palestina telah mengakibatkan 2.000 anak menjadi yatim. Hampir 540 anak dilaporkan tewas, di mana menurut pihak berwenang pada hari Ahad, setidaknya 2.016 orang Palestina telah kehilangan nyawa mereka dan sebanyak 10.193 orang telah menderita luka-luka sejak militer Israel melepaskan serangan tanpa ampun di jalur Gaza yang padat dihuni sejak tanggal 18 Juli lalu. Dan pemirsa, informasi dari Gaza tentang gadis kecil yang mewakili wisuda kakaknya yang syahid insya Allah menutup jumpa kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Saya Faisal Mursila, mewakili kerabat kerja yang bertugas, undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum.